Hai, selamat datang di LS3 TV. Kembali sekali ini kita berdua hadir. Nongol kembali. Nongol lagi ya. Nongol ya. Betul. Bersama Agung LS3 TV Dan Hendra LS3 TV tentunya. Kita kali ini kembali akan membahas cabul, candaan dan bola ya. Ya, dan sebelum kita lanjut ke videonya, diucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang udah subscribe, like, dan komen juga mungkin share ke teman-temannya. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Betul. Jadi kita ke pertandingan yang sudah berlalu tadi malam ya. Betul, tadi malam sangat seru sekali. Sangat seru sekali. Gimana nih Bang Hendra, pendapat untuk kita ke pertandingan pertama dulu deh. Baik, pertandingan pertama di sini ada Brazil melawan Kroasia ya. Orang tua-tua. Nah ini sebenarnya Kroasia sangat luar biasa ya. Di sepanjang pertandingan, sepanjang match itu dikurung ya. Dari sisi kiri kanan Vinicius dan Rafinha itu menggempur pertahanan Kroasia. Dan tercatat ini statistiknya sangat luar biasa. Mereka melepaskan umpan ya, atau bukan umpan apa, ini apa, ke tendangan ya, tendangan ke arah gawang. Yang mengarah ke arah gawang itu 10 percobaan yang mengarah tepat sasaran, dan itu semuanya tidak jadi gol. Yang jadi satu gol yang terakhir itu ya, betul, yang terakhir itu yang balasan jadi 1-1 ya. Lewat siapa tuh namanya, Kramaric ya, oleh itu ya, striker pengganti itu pun, betul, pengganti pemain cadangan itu yang menggolkannya. Jadi ini sangat luar biasa sekali ya pertandingan. Jadi sebenarnya kalau dari pertandingan sih kurang menarik untuk ditonton karena jadi satu arah ya. Betul. Mereka bertahan gitu, hanya mengandalkan sekali-sekali serangan balik, itu pun mentah di back-backnya Brazil gitu ya. Iya. Dan ya sekali lagi di sini mungkin ya itu menjadi gol, salah satu gol dari Kroasia itu sendiri. Mereka memang untuk mengharapkan adu penalti karena mereka udah punya pengalaman di melawan Jepang. Betul. Ya sebelumnya. Dan di pertandingan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya pun selalu seperti itu ya. Jadi betul, maksudnya sering kali untuk Kroasia ini maju ke babak berikutnya atau lolos dia dengan adu penalti. Padahal sebenarnya secara permainan pun di awal-awal babak pertama atau mungkin hampir berapa menit ya di babak pertama itu sebenarnya sih yang ambil peranan Kroasia ya sebenarnya ya. Lebih kepada Kroasia, tetapi memang kayak gimana, mentah aja gitu finishing dan lain-lain gitu. Itu betul, menurut pendengaran saya gitu ya. Betul. Jadi memang kalau dari permainan, dari set play dan lain-lain, memang dua tim ini punya tujuannya masing-masing. Brazil mungkin tujuan untuk mencetak sebanyak gol, dan Kroasia tujuannya yaitu atau goalsnya itu untuk bagaimana bertahan dulu menggempur pertahanan Brazil, dan mungkin tujuannya untuk mengutamakan serangan balik ya. Iya. Dan ya itu dengan kesabaran. Cuman yang jadi catatan saya ini, Tite ini sepertinya entah terburu-buru atau memang ada hal lain. Ini pergantian pemain tuh terlalu cepat nih. Vinicius sama si Rafinha itu langsung diganti, baru menit ke-60 udah diganti sama Anthony dan Rodrigo ya. Rodrigo ya, betul. Madrid ya? Iya, Madrid dan MU nih yang penggantinya. Dan ya memang dari segi permainan cukup lumayan juga, cuman jadi penyelesaian atau dari ininya jadi kurang ya, finishingnya jadi kurang ya, seperti itu. Dan itu pun gol tuh datang ke menit 105 lewat akselerasi Neymar Junior ya. Dia udah ngelewatin beberapa pemain Kroasia dan dia berhasil menaklukkan si kipernya, siapa namanya, Livakovic. Kalau nggak salah Livakovic ya. Ya, Livakovic, betul. Dan dia menjadi satu hero dari Kroasia yang bisa yang bisa mementahkan dari 10 tendangan Brazil yang mengarah ke gawangnya, hanya satu, yaitu tendangan Neymar aja yang masuk ke gawang dia, seperti itu. Dan itu luar biasa ya. Dan ketika kebobolan, Kroasia juga udah tahu nih, pelatihnya tuh udah punya strategi sendiri. Dia mengganti Brozovic yang udah tua tuh. Iya, udah salah satu pemain senior juga. Dan itu ada infeknya langsung gitu ya, bisa ke menit ke 117 itu bisa menggolkan gitu si pemain pengganti ini. Jadi ini bagaimana kecerdasan pelatih ya kalau di sini ya. Di satu lain pelatihnya Brazil mungkin Tite ini agak sedikit miss atau kurang
eksplor mengenai Kroasia itu sendiri. Dan kalau Kroasia sepertinya pelatihnya udah punya plan atau punya game plan sendiri bagaimana untuk killing the game atau mengakhiri itu sebuah permainan seperti mengakhiri itu. permainan dengan ya udahlah kita terusan aja nih gitu kan. Betul, karena untuk kalau mengadukan kalau untuk head to head 1 lawan 1 itu Ya, sangat jelas. susah, itu Makanya- jelas. Makanya kan di awal saya mencoba berpikir bahwa mengedepankan Brazil ya sebenarnya Betul. sih bukan tanpa alasan, tetapi kan kalau kita bicara pertandingan ya kita mungkin kalau misalkan pertandingan tersebut nggak bicara mental atau mental. Itu dua-duanya mental tuh bolanya tuh. Iya, sebenarnya mungkin nggak berbicara itu juga, tapi mungkin ada hal-hal ya Pak yang di luar hal tentunya bukan hal non teknis ya yang kita sendiri juga mungkin sebagai penonton atau penikmat sepak bola nggak tahu karena secara kualitas Brazil pasti di atas, tetapi permainan ya sudahlah Ya, itu sudah. Jadi, hasilnya seperti hasilnya itu. kayak seperti udah ditentukan sama Kroasia itu Iya. sendiri. Jadi Bang Agung kalah judi berapa nih? Gak usah disampaikan di sini, nanti kita kalau udah ini aja ya, udah off kamera atau on nih? Katanya udah jual rumah ya. Kalah judi dia. Jual rumah beli rumah yang baru. Iya, betul. Baik. Itu. Jadi pertandingan tadi malam itu ya begitulah hasilnya. Jadi Brazil di luar dugaan dan di luar expect dari kita semua yang menonton Iyalah. itu harus menyelesaikan tariannya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Padahal dia udah menyiapkan 10 tarian ya. Jadi setiap gol dia apa? menari. Ada ini saman. Tari saman, tari Bali, Ya. kecak. Dia 10 tarian tari samba dia udah siapkan Oh, gitu. Jadi dan Jadi itu pupus ya. jadi pupus. Jadi Iya. mungkin entah ke tarian keberapa tuh. Dia Brazil tuh mencetak berapa gol dari sepanjang turnamen ya? Berapa berarti kemarin satu. Kemarin satu, sebelumnya 4-1, 4. 5. Sebelumnya itu dia sempat imbang ya? Kalau nggak salah ya? Sebelumnya 2-0, pertandingan pertama 2-0 ya. 7 berarti ya 7. Ya berarti hampir habis lah itu tariannya ya. Mungkin sisa 1 atau 2 tinggal yang pamungkas saja berarti. yang belum digoyangkan tuh tariannya tuh. Sebenarnya itu kan bisa 1-0 di semifinal dan 1-0 lagi di final ya. Betul. Betul juga itu 10. Pas harusnya betul 10 tuh. Tapi nggak apa-apa lah ya. Itu perjalanan Brazil harus berakhir di tangan Livakovic. Livakovic betul, kiper yang dari Dinamo Zagreb itu ya. sangat luar biasa ya. Dinamo Zagreb berarti ini ya, Ukraina ya? Iya betul, Ukraina. Ukraina atau Rusia? Ukraina ya? Iya, Dinamo Zagreb ke Oke. Ukraina. Baik, ke pertandingan sebelahnya nih. Ini pertandingan Argentina dan Belanda ya. Luar Wah, biasa ini juga baru nih. Ini early final nih. Tapi terlalu perasaan tambahan waktunya panjang-panjang ya? Iya. karena terlalu banyak kerusuhan. Itu sampai si Lionel Scaloni pun udah dapat kartu kuning awal-awal tuh, banyak protes. Jadi banyak protes, kemudian jadi kartu kuning itu seperti kayak itu banyak banget kartu kuningnya. Hanya saja nggak ada kartu merah tuh, sayang sekali. Melebihi ini nggak? Portugal dan Belanda di tahun 2006 sampai 20 kartu tuh. Oh, itu enggak sih. Oh, enggak ya? Karena kalau Portugal sama Belanda waktu itu kan sampai ada kartu merah juga tuh. Kartu merahnya 4. 4, iya Terus betul. Kartu 16 ya berarti. kuningnya 16 itu. 16 berarti. 2006 ya? Iya, 2006 betul. Ya, berarti belum yang segitu ya. Iya betul, yang Ronaldo diterjang Van Bommel tuh kalau nggak salah. Iya, dia menit ke lah ganti, masih muda tuh waktu Betul, itu. masih muda Ronaldo dan Masih bagus. masih bagus dan fisiknya belum sekokoh sekarang tuh. Betul. Betul. Enggak sekokoh sebelum-sebelumnya lah, sekarang udah. Iya. Sekarang kokoh, cuman ya loyo gitu loh. Kokoh tapi loyo gitu, gimana ya? Iya. Itu luar biasa ya. Belanda pun tanpa diduga ya, maksudnya banyak memang sih berimbang betul. Banyak yang ngomong baca di highlight final kepagian ya. Betul. Jadi artinya sebuah kekuatan yang memang istilahnya apa ya, mungkin cukup merata. Belanda pun demikian dan Argentina pun demikian. Memang mereka ya sangat disesalkan harus bertemu lebih dini begitu. Betul. Jadi kalau memang dari segi permainan, sekali lagi ini kecerdasan dua pelatih ya, Lionel Scaloni sama Louis van Gaal. Set itu udah Betul.
Kalau sekolah ini masih muda, masih 35 Enggak, tahun ya. Kalau maksudnya Louis van Gaal memang udah enggak. 71. Iya. Kalau 71 tahun kalau Louis van Gaal seperti, dan ini memang seorang kecerdikan Lionel Scaloni menempatkan itu posisinya jadi kalau bertahan jadi 5-3-2 dan kalau menyerang jadi 3-5-2. Hanya bodo amat, parkir bis dah. Iya, jadi pelatih Argentina ini udah paham nih bagaimana untuk mematikan kreativitas dari Belanda yang dikomandoi oleh De Jong, kemudian sama De Roon ya di tengah sebagai double pivotnya, dan penyerangnya ini ya Memphis Depay ya dijadiin second striker nih. Dan si Gakpo dijadiin sepertinya nomor 10 ya. Iya. Jadi yang sepertinya kan biasanya dia nomor 9 ya. Betul, Nah, itu dipindahin ke dia ke nomor 10 ibaratnya kalau dari segi permainan nih. Dan itu menjadi si Gakpo itu kayak kurang nyaman untuk menempati posisi tersebut ya. Lagi-lagi kayaknya Van Gaal salah strategi. Iya, tapi memang dia udah melihat, udah mengkaji kayak ini permainan ini kayaknya ini sih pasnya di sini kayak si Memphis ini kan dilihat di waktu pertandingan sebelumnya itu bagus di posisi itu, makanya ditaruh dicoba lagi dicoba lagi jadi second striker, itu lebih ke dalam lagi untuk mainnya seperti itu. Ya karena dia lumayan bisa ngumpan dan bagi bolanya dan juga itu gitu, dan itu hampir tebakan saya benar ya, hampir menang 2-1 tuh kan. Jadi sebelumnya kan benar kan yang menggolkan itu kreasi Lionel Messi itu sangat luar biasa. Itu yang nyerang 2 orang tuh dari Argentina. Pemain sayap kanan yang siapa namanya lupa jadinya. Sayap kanan itu menyerang, kemudian diumpan ke Messi. Messi dikepung dengan dengan banyak pemain Belanda, dia bisa melepaskan sebuah umpan. Bukan melepaskan dirinya sih nggak lepas, bolanya yang lepas dari kaki dia. Ya. Iya, dia bisa melepaskan sebuah umpan yang terukur dan cantik kepada si yang memberikan umpan tadi. Jadi cuma itu yang menyerang tuh 2 orang dan bisa menaklukkan si kiper Belanda Andres Stopper ya. Iya. Seperti itu. Jadi ya kemudian di babak kedua juga Belanda masih, padahal dari ball possession untuk babak pertama juga Belanda menguasai ya. Ya Argentina memang banyak serangan juga, hanya saja kan tidak seintens dari penguasaan bola dan lainnya itu banyakkan Belanda seperti itu. Cuman pas memasuki ke area penaltinya Argentina, Belanda seperti tidak tahu untuk berbuat apa gitu ya seperti itu. Karena yang pertama ini nih si back pendek ini nih, siapa, Alejandro Martinez yang digadang, iya, yang digadang, yang back tinggi nggak bisa dikatain ngapain bermain di Liga Inggris ya. Betul. Tapi itu bisa menghentikan pemain-pemain Belanda yang tinggi-tinggi ya. Itu siapa ya? Itu pemain siapa ya? Iya betul, pemain MU. Jadi untuk pemain-pemain atau liga mana yang masih ngomong kalah karena alasan tinggi badan, fisik ya. Fisik itu untuk sepak bola modern nggak zaman bro. Sorry ya. Iya, udah nggak zaman lagi. Biasanya di mana sih kalau itu ngomong apa? Itu biasanya di Liga Uganda. Iya, jadi bukan alasan ya. Sekarang tinggal fighting spiritnya, bagaimana teknik, kemauan gitulah ya. Kemauan dan fisiknya harus diolah sedemikian rupa. Bener. Harus sadar diri lah. Harus gym lah. Kalau sebagai pemain profesional kan harus sadar diri bagaimana mengelola dirinya sendiri. Betul, karena apa yang ada dalam dirinya atau tubuhnya itu menjadi sebuah aset ya. Iya, sebuah aset dan itu menjadi tanggung jawab dirinya sendiri gitu ya. Jangan yang enggak lah. Iya, seperti agar bisa stabil untuk menjaga kestabilan permainannya sampai akhir hayatnya, mungkin kalau bisa seperti Buffon kan sampai sekarang masih main tuh sebagai kiper. Akhir hayat. Ya kan banyak sampai orang meninggal di lapangan kan? Ya. Oh jadi Erikson aja hampir kolaps. Hampir tuh. Ya, benar. Untuk keselamatin. Kalau di Liga Uganda kan kolaps udah selesai. Kolaps udah nggak ngelatih ya. Oh iya, udah selesai, udah kolaps juga terakhir. Iya, jadi cukup seru ya 2 pertandingan tadi malam. Artinya mereka ya, kita tidak berbicara layak dan tidak layak. Artinya mereka ada di babak tersebut ya sesuai lah. Maksudnya
minimal kita bisa menilai fighting spiritnya. Toh mereka bermain rata-rata 120 menit ya. Iya, 120 Hingga menit. akhirnya Dan ini adu penalti. sama-sama adu penalti. Nah, gitu ini ya. tos-tosan yang sangat luar biasa. Dan ini yang satu lagi nih, Martinez satu lagi nih, penjaga gawang Emilio Martinez. Ini menjadi the heroes of Argentina karena bisa menepis 2 tendangan Dari pertama dari Belanda, Belanda yaitu dari itu kuncinya. Mr. Pandek sama siapa pemain kedua tuh Dolbert atau siapa gitu pemainnya yang Oh, tengah ya kemarin? iya, Kalau nggak salah ya. pokoknya itulah. Jadi dia bisa menepis 2 tendangan Belanda, itu bisa ditepis oleh Emiliano Martinez. Padahal dulu penjaga gawang ini diremehkan juga di waktu di zaman Arsenal. Dia kan itu jadi kiper kedua kan di bawah Ben Leno. Nah, bahkan sampai dipinjamkan dulu ke Aston Villa, setelah itu baru dipermanenkan sama Aston Villa kan. Jadi hanya saja di Aston Villa menjadi salah satu penjaga gawang yang the best di Liga Inggris ya, seperti itu dia. Dan udah teruji kalau Emiliano Martinez itu bisa menggagalkan penalti seperti waktu pertandingan Argentina di Copa America ya, untuk menuju final di semifinal. Oh, yang terakhir Yang mereka juara ya? Betul, yang kemarin terakhir juara itu kan ngelain Brazil 1-0 di final. Sebelumnya kan mereka juga harus melewati adu tos-tosan. Ada penalti ya? Penalti juga seperti itu. Jadi Argentina dari segi pengalaman dan segi mental untuk penalti sangat luar biasa. Terlihat dari penendang-penendangnya hampir semuanya masuk. Seperti diawali dengan Lionel Messi yang ini tim Argentina atau pelatihnya tidak melakukan kesalahan seperti pelatih Brazil yang menempatkan Rodrigo di awal. Harusnya kan Neymar atau mungkin yang lebih pengalaman ya, Thiago Silva ya. Siapa Karena kan atau Casemiro banyak kan sebenarnya atau Thiago Silva sebagai kapten harusnya dari awal. Iya. Ataupun kalau misalkan Neymar ditaruh di akhir ya harusnya ada kapten di depan seperti Pandek. Apapun hasilnya dia kan sebagai kapten dia maju duluan kan gitu. Iya. Seperti itu betul. itu supaya ini mengejut namanya mental dari rekan-rekannya gitu. Iya, jadi walaupun hasilnya gimana ya nanti apapun Ya udah, yang penting sudah dilaksanakan dan dengan sebaik mungkin gitu kan. Jadi kalau masalah masuk atau tidak masuk, Pandek itu tendangannya sangat bagus sekali. Keras, terarah, cuman sekali lagi refleks dari Martinez kiper ya. Iya, Martinez kiper Emiliano Martinez ini sangat luar biasa refleksnya dan kecekatannya untuk membaca tendangan dari Belanda seperti itu. Oke lah. Dan apalagi ya kita bahas dari pertandingan tersebut. Ya, artinya kan mereka sekarang udah berada di posisi semifinal ya. Betul. Ya, artinya ternyata dari 2 pertandingan tadi malam yang sudah dilaksanakan, dua-duanya adu penalti dan ternyata mereka akan bertemu. Yang nanti akan bermain ya malam Rabu dini hari kalau nggak salah ya. Iya, Rabu dini hari. Teman-teman nanti bisa nonton juga dan kira-kira siapa nih yang lolos ke final nih? Bang Agung mau judi lagi, mau jual apa lagi? jangan judi terus. Nunggu yang menang nanti ikutan makan. Masalahnya belum tentu diundang kan kalau menang. Oh iya juga ya, benar-benar. Jauh kita ke Qatar nih. Betul. Jadi sih kalau udah kayak gini orang agak bingung juga ya. Maksudnya untuk skill dan lain-lain mungkin iya bisa diperdebatkan. Bukan skill, kemampuan individu atau mungkin permainan secara tim itu bisa kita katakan bagus, tapi ternyata ketika sudah di lapangan belum tentu ya. Betul sekali. Artinya akan mungkin terjadi kejutan-kejutan baru lagi gitu loh. Betul. Kan kita nanti akan sangat terkejut nih apabila Kroasia itu yang lolos misalnya. Tiba-tiba gitu di finalnya Kroasia Maroko. Itu kita nggak akan pernah tahu ya. Nggak akan pernah tahu. Tapi rasanya Eropa Timur melawan Afrika. Nah, bisa-bisa aja. Tapi yang jelas kita nanti akan melihat pertandingan tersebut untuk Kroasia dan Argentina ya. Semoga mereka sama-sama berjalan mulus ke final. Masa dua-duanya ke final? Harus satu-satunya kalah. Oh iya. Mereka memang dari tinggal bagaimana kecerdikan pelatih ya dari masing-masing tim. Seperti Argentina kemarin melawan Belanda juga itu kan tergantung kecerdikan dari pelatih dan Luis Van Gaal. Kesabaran pemain ya. Pemain. Messi itu hampir putus asa tuh udah menggeleng-gelengkan kepala kan waktu disamakan sama Belanda menjadi 2-2.
Karena itu kecerdasan dari si orang tua Van Gaal, walaupun dia dendam sama MU kan, tapi kecerdasannya tuh masih teruji gitu kan. Dia bisa mengganti, dan itu memang pemain-pemain pengganti ini namanya Horse ya, White Horse ya. Oh iya ya, strikernya kan ya. Iya, itu menggolkan 2 gol itu kan. Iya, Itu pemain pengganti, dan itu pemain yang udah kena kartu kuning di mana? Di bench dia udah kena kartu kuning duluan tuh. Belum main, dia belum masuk udah kena kartu kuning dia dari wasit. Makanya White Horse kayaknya merek ini ya. iya, merek apa tuh? Kendaraan kalau nggak salah. Iya ya kalau nggak salah ya. Iya deh. Makanya dia bisa nggolin itu kenapa? Karena dia minum susu kuda liar, horse. Susu kuda putih. Iya. Wah. Oh, oke. Iya gitu. Iya, jadi luar biasa ya. Dan sebelumnya sempat ada drama-drama juga, apa ya, kayak sewor-sewor dari Angel Di Angel Di Maria. Maria yang mengatakan Van Gaal itu Van adalah Gaal pelatih terburuk yang intinya mungkin yang pernah dia temui Iya. selama dia berkarir ya. Iya. Dan Van Gaal menanggapi, saya sangat bersedih dikatakan seperti itu. Kasihan itu orang tua. Oke, selamat buat Argentina dan Kroasia yang sudah melangkah ke babak semifinal ya. Dan selamat berjuang. Nanti kita akan mengetahui Siapa hasilnya. Nanti di Rabu dini hari ya. Rabu dini Kita hari. nonton, oke? Kita nonton, kita debar ya, kita debar, Oke, debar betul. denger Oh, iya. bareng. Saya lupa terus. Oh iya betul. Debar ya. Debar, kita debar denger bareng ya. Oke. Jadi pokoknya dari kesimpulannya dari pertandingan nanti yang kita akan saksikan dengarkan atau saksikan atau apa kita dengarkan, kalian mungkin bisa menyaksikan dan kita mendengarkan apa yang disampaikan dari TV atau dari manapun itu. Itu kita lihat dari faktor seorang pelatih dan keinginan dari masing-masing pemain ya, itu untuk fight membawa ya. fight untuk berjuang untuk membela negaranya Betul. sampai tetes darah terakhir. Seperti Luka Modric ini pemain yang sangat luar biasa. Itu tim Kroasia ini digendong sama dia untuk maju ke sampai semifinal ini. Itu Iyalah. kurang lebih dari Luka Modric. Dia bisa main dari, berarti dia lawan Jepang kan, aduh 120 menit kan? Enggak, lawan Jepang diganti dia. Oh diganti ya? Diganti. Udah terlalu capek berarti. Ya, Kemarin 30 menit terakhir dia udah nggak main. Lebih dari 30 menit dia udah nggak main. oh lebih berarti untuk Ya tapi prinsipnya kan mau dia main berapa menit pun tetap lah. Iya. Sangat ketergantungan dengan Luka Modric lah. Iya, dia sangat luar biasa pemain Betul. ini, dan Argentina masih ketergantungan juga sama Dengan Lionel Messi. Messi. Mungkin tergantungnya sebenarnya bukan lebih kepada skill dan lain, bukan ke skill ya, tapi lebih kepada keberadaan Messi itu lebih membuat mereka lebih nyaman Lebih aja. nyaman Secara aja secara mentality dan dari serangan, karena betul. untuk di tim Argentina itu hanya satu orang yang tidak dibebankan untuk bertahan, yaitu Messi, hanya Messi. Iya. Kalau untuk yang males dia mah. bukan, jadi sama pelatihnya ya udah terserah lo. Dulu waktu di Barcelona orang lain modal bertahan dia jalan. Sebenarnya kalau menurut penelitian itu sebenarnya dia bukan malas, tapi mengkaji bagaimana untuk mendobrak pemain yang ini bisa melewati main-main. Makanya ketika dia dapat bola, pasti di kaki Messi itu bola itu bisa jadi sesuatu. Betul. Apa jadi tendangan penjuru kah, tendangan bebas kah, atau bisa menjadi gol itu sendiri. Parahnya kan kalau misalkan ada salah satu lubang yang nggak tertutup, nah itu mungkin itu kekhawatiran Ya dari mungkin pelatih. dari segi dari segi tanggung jawab, memang kan tugas dia bukan untuk bertahan. Betul. Untuk striker kan. Nah. Mungkin dia berpikirnya ya tugas gue yang penting memberikan Kembali assist, lagi. memberikan gol dan memberikan kemenangan, itu kan tugas dia. Kembali lagi kita berbicara sepak bola modern. Nah, itu untuk hal-hal semacam itu udah agak dirubah, karena kan kayak misalkan sistemnya Rangnick atau siapapun itu kan semua harus berperan gitu loh. Iya, harus berperan. Masalah posisi di mana dia harus tetap berperan. Jadi Iya. ketika diserang itu, nah mungkin maunya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sisi strategi si pelatih itu tidak membebankan, ya berarti kan tidak jadi masalah gitu kan. Jadi gimana nih judinya Kroasia lawan Belanda? Oke lah, kita nonton dulu aja nanti. Kita dengerin dulu aja ya. Terima kasih buat teman-teman ya yang udah menonton apa yang kita sampaikan kali ini, 2 pertandingan dan 1 kira-kira pertandingan Review. Iya, yang akan dilaksanakan nanti di Rabu dini hari.
Semoga sesuai dengan harapan saya. Harapan bau apa nih? Kroasia atau Argentina? Kayaknya kalau udah begini sih bukan berarti tidak mendukung Kroasia, kayaknya lebih ke Argentina. Oh, Argentina. Wah, kalau didukung bau kalah nih biasa. Yang nggak apa-apa. Kalau saya dukung dia kalah, berarti kan nanti Maroko jadi juara. Betul. Terima kasih buat teman-teman dan jangan lupa ya seperti yang disampaikan di awal untuk klik tombol subscribe, lalu like-nya silahkan dan komen-komen boleh juga mungkin yang Iya, ingin share ke teman-teman lainnya. Betul. Untuk membantu agar channel ini semakin berkembang. Begitu, Iya, dan Bang Hendra? Betul, dan ramaikan ya komennya. Betul. Komennya masa 2, 3. Ramein dong. Ramein. Apa ke komennya? Apa aja silahkan. Huruf P aja juga, P juga boleh, P gitu. P. Boleh, P, Ping, boleh. ping. Ping gitu, Oh boleh. iya, boleh ya. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Jadi masalah yang penting banyak komennya. Iya, Ya. yang penting berarti kan kalau misalkan teman-teman komen berarti kan nonton video. Like-nya juga boleh, banyakin Like-nya like-nya. silakan. Silakan. Ya. Kan ya. Dan dari LS3 TV terakhir selalu Bersyukur. Gue Hendra LS3 TV. dan Agung LS3 TV. Bye bye.